di dua dimensi itu kan padanannya bisa macam-macam. Ada yang kita sebut tuh dengan diffusion. Jadi ini adalah orang yang galau doang nih. Dia nggak belum yakin sama pilihan hidupnya, tapi lu nggak explore doang gitu. Ada orang yang akhirnya jatuh ke habit lama. Itu tuh sampai si dosen gue bilang, lo katanya pengen punya cowok, nggak mau lagi punya cowok brengsek, punya lagi cowok brengsek, punya cowok brengsek gitu. Itu kenapa berarti? Nggak punya, ya cognitive controlnya jelek. Menurut gue nih anak-anak zaman now itu banyak yang ruminative exploration, they explore out of insecurity. Yang adaptive itu adalah they explore out of curiosity. Jadi contoh kasusnya gimana? FOMO. Pokoknya dia bilang good traveler tuh harusnya nggak punya rencana apa random. Tapi dia kerjaannya jadi travel planner gitu. Tapi kampanyenya dia itu travel. Dua-duanya lo travel planner di campaignin dua-duanya. Betapa bingungnya dia sama identitasnya. Kayak gue playboy tapi gue setia. Itu terserah lo mau ngomong lo happy apa, gue nggak, I don't buy it gitu. Gue percaya lo berantakan di dalam gitu. Nah ini menarik ya konsep kedewasaan yang tadi lu ceritain dari sisi brand gitu misalnya. Nah kalau di artikel atau ya siapapun lah ya dalam konsep masyarakat dewasa itu kan misalnya udah punya KTP gitu ya, let's say 17, 25 dan segala macam itu udah dewasa, atau umur 30-an udah matang nih gitu, udah dewasa banget gitu ibaratnya. Nah kalau dari menurut lo yang udah lo pelajari nih sebenarnya kedewasaan itu tuh bagaimana cara mengukurnya, dan ada nggak sih jenis-jenis wah ini ternyata udah umur 40-an tapi dia belum dewasa nih gitu? Ada, salah satunya orang yang nungguin motivasi untuk dia melakukan tanggung jawabnya misalnya. Karena saat lo adult itu kan ya lo sendiri yang mesti menumbuhkan motivasi lo untuk menjalankan tanggung jawab lo misalnya. Tapi kalau dari aspek lain nih biasanya yang diukur itu adalah ada dua dimensi ya kita bilangnya. Tapi ini udah di luar si brain tadi ya. Kalau yang cara ngukurnya kan tadi based on the myelination lah ya, kita bilangnya itu nggak bisa diukur kasat mata sih. Terus kalau dari sisi identitas yang maturity itu adalah saat seseorang itu sudah bisa komit dengan pilihan hidupnya, tapi dia sudah komit setelah dia explore gitu. Prosesnya apa dulu berarti? Explore dulu. Tahapannya explore pilihan hidup. Gitu. Nah, orang yang udah yakin banget dengan pilihan hidupnya itu asumsi gue ya, ini kayaknya belum pernah dites sih. Tapi ini kesimpulan gue dari kuliah-kuliah itu adalah untuk lo mempertahankan si cognitive effort itu akan lebih mudah kalau lo emang sudah jauh lebih yakin dengan si pilihan hidup lo gitu. Terus di dua dimensi itu kan padanannya bisa macam-macam. Ada yang kita sebut tuh dengan diffusion. Jadi ini adalah orang yang galau doang nih. Dia nggak belum yakin sama pilihan hidupnya, tapi lu nggak explore doang gitu. Terus ada orang yang dia udah komit tapi dia belum pernah explore. Kayak mungkin orang tuanya PNS, terus dia akhirnya ngikut aja PNS, dia belum pernah explore pilihan hidup yang lain gitu. Itu kita sebutnya dengan foreclosure. Kemudian ada yang namanya orang di moratorium, itu adalah orang yang banyak explore. Kayaknya anak sekarang banyak yang mengglorifikasi fase ini nih, fase moratorium, explore mulu, tapi nggak bisa komit-komit. Ya kalau achieve itu yang dua-duanya udah nih, berarti udah explore dan udah komit. Kalau untuk yang paling mature udah jelas si achieve gitu. Yang paling immature udah jelas si diffusion gitu. Kalau untuk yang si foreclosure sama si moratorium, dulu disebutnya moratorium ini tetap lebih mature dibandingkan si foreclosure, karena eksplorasi itu harus gitu untuk pendewasaan di teori itu gitu ya. Makanya kadang-kadang si orang-orang yang mungkin dulunya belum pernah explore itu jadi suka krisis identitas later on gitu, karena mungkin belum puas kali ya eksplorasinya gitu. Kayak gitu sih. Nah cuman makin kesini itu kan makin berkembang ilmu pengetahuannya. Terus ternyata si fase moratorium itu tuh dibagi dua lagi gitu. Jadi ada gue lupa nama terminologinya, tapi intinya eksplorasi yang baik deh, adaptive exploration sama ruminative exploration. Menurut gue nih anak-anak zaman now itu banyak yang ruminative exploration, they explore out of insecurity. Yang adaptive itu adalah they explore out of curiosity. Jadi contoh kasusnya gimana? FOMO,
fear of missing out. Okay. Orang nyobain apa dia jadi pengen ikutan nyobain. Ya lo kan lo insecure gitu. ketinggalan kan. Iya. Padahal lo nggak pengen. Kalau lo curious beneran kan you will do it with. Ada dalgona coffee ikutan Iya. bikin. Itu juga sebenarnya salah satu hal yang cukup menampar gue ya saat itu, karena memang gue tuh salah satu orang yang fase eksplorasinya itu sangat lama, dan gue waktu itu sangat bangga dengan hal itu loh. I think this is supposed to be, life is supposed to be this way gitu. Cuman emang pada dasarnya PR lo mendewasa itu PR untuk lo berkomitmen gitu ya. Emang lo belum mature aja secara identitas, secara brain base mungkin udah gitu, tapi secara identitas jadinya lo belum bisa komit nih. Kayak kerjaan lo seumur hidup tuh lo mau dikenang sebagai orang seperti apa misalnya, ya itu juga udah sering diomongin ya sama motivator gitu. Cuman itu sih kayak lo udah komit, oke, gue di sini gue nggak akan coba-coba lagi, kayaknya udah pas gitu. Karena saat lo explore itu sebenarnya lo harus punya goal bahwa tujuan ini adalah untuk menutup fase ini gitu. Yang ujung-ujungnya tuh nantinya adalah supaya lo bisa berdiri dengan berdiri sendiri ya. Sebenarnya itu lo berdiri di topang bumi sih, bukan usaha lo sendiri gitu. Dan it's a very delicate balance. Kenapa maturity itu sangat susah? Karena balance-nya itu adalah lo mesti independen nih. Tapi di satu sisi karena lo mesti menjadi bagian dari sebuah lingkungan sosial, ya lo mesti dependent sama orang. Lo harus membiarkan diri lo dependent ke orang lain. Yang kejadian tuh biasanya antara terlalu dependent jadinya atau terlalu independent gitu. Pasti masalahnya tuh karena terlalu ekstrim gitu. Balance-nya tuh delicate banget soalnya gitu sih. Itu sih sebenarnya PR setiap orang sih. Challenge setiap orang dalam hidupnya. Nah, gue sedikit balik lagi ya soal tadi di tahap yang achievement itu. Kan lo bilang itu sudah mantap dengan pilihannya dan sudah komit gitu. Nah, gimana caranya yakin dengan banyak pilihan atau banyak eksplorasi yang lo lakukan gitu? Itu sebenarnya lo sendiri yang tahu sih. Tapi emang gue pun juga sebenarnya kan I think everyone know whether they're actually happy or not. Iya. Cuman pencitraannya aja. Kalau lo masih bingung-bingung then you're not happy, udah gampangnya gitu aja gitu. Oke. You're not there yet gitu. Kalau lo masih nggak masih gelisah lah ya. Kayak gitu sih. Kalau lo sendiri kira-kira ini sekarang lagi di tahap apa? Udah, maksudnya gue kan sebenarnya lagi mau menutup kuliah gue, tapi gue sendiri udah komit ya. Maksudnya idealnya gue mau jadi researcher gitu. Perihal nantinya gue nggak jadi researcher karena mungkin kesempatan kerjanya nggak ada, itu lain soal sih. Tapi kan maksudnya gue udah memutuskan identitasnya nih, karena ini sih kuliah identitas kan. Masalah komitnya itu adalah gue udah komit. Gue udah komit sama identitas itu, dan si cognitive effort itu membuat gue akan selalu berusaha untuk mengejar itu gitu. Identitas yang tadi lo pilih gitu ya? Ya si identitas itu kan kemudian ada turunannya gitu. Jadi kayak gue bekerja sebagai apa, gue apa-apalah gitu. Itu kan kayak turunannya lah ya gitu. Tapi untuk mencapai itu kan ya itu tadi lo butuh si cognitive effort itu untuk lo bisa dapetin. Berarti itu. kan untuk lo punya si cognitive effort, tadi kan lo bilang lo udah memutuskan untuk menjadi researcher gitu ya. Ada motivasinya gitu. Nah menurut lo nih, maksudnya ada juga kan yang kayak berpikir untuk si cognitive effort ini kan terbangun dari habit ya? Atau dia yang membentuk habit? Dua-duanya. Gini, cognitive effort yang baik tidak akan bisa lo tidak akan bisa punya cognitive effort yang baik kalau lo dulunya nggak punya habit. Nah berarti apakah untuk lo bisa punya habit yang baik, lo bisa membentuk habit itu, kemudian mungkin menjadi cognitive effort gitu ya, lo butuh motivasi dulu, atau lo melakukan repetisinya aja terus gitu ya, tanpa motivasi yang terlalu tinggi? Ya berarti lu nggak usah pakai motivasi yang kuat-kuat amat lah sebenarnya. Kalau as a mature gitu lo akan bisa ngejalanin sendiri gitu. Gini lo, habit itu lo nggak butuh motivasi untuk punya habit. Kalau untuk punya habit ya, you don't. Tapi nggak semua orang tuh punya habit yang terstruktur.
Kayak kalau lo misalnya kecil, orang tua lo tuh pagi makan. Makanya menurut gue kenapa orang Europe tuh cognitive controlnya bagus, karena mereka tuh jelas gitu. Kalau lo udah jam malam tuh gak ada coffee shop buka gitu. Kopi tuh pokoknya habis sampai jam 6. Di sana tuh kalau bukan jamnya, restorannya tuh gak buka. Gitu. Iya. Jadi coffee shop tuh semua jam, gak ada. Starbucks sampai jam 10 masih buka, itu gak ada. 24 jam gak ada tuh ya? Gak ada. Kayak gitu. Jadi lo tuh udah bener-bener mereka tuh udah terbiasa mengatur ritme hidupnya seperti itu. You don't need motivation. Lo habit itu lo gak butuh motivasi. Cognitive control, you need motivation gitu. You need motivation, tapi sebenarnya kan motivasi itu tuh semua orang ada sih. It's not the difficult part. Difficult partnya itu adalah supaya si cognitive effort ini lo tetap bisa memaintain itu meskipun lo lagi nggak mood gitu. Meskipun motivasi lo lagi. Itu yang paling sulit sih memang. Ya that's part of adulthood gitu. Anak kecil sih ya fine lah, lo nggak punya maksudnya mereka belum dituntut untuk memiliki cognitive effort. It's their time to build a habit gitu. Makanya anak kecil itu jago kalau belajar bahasa. Karena mereka bisa melihat patternnya. Karena it's too difficult untuk mereka cerna di prefrontalnya mereka. It's too difficult untuk mereka evaluate the complexity of the grammar. Jadi mereka ngandelin habitnya. Kita udah terlalu terdevelop, kita udah nggak bisa berpikir sesimpel mereka gitu. Makanya mereka better at language gitu. Gue jadi butuh si cognitive control itu. Kalau gue mau punya habit baru gitu, saat habit lama gue tuh udah nggak berhasil lagi gitu. Cuman kan ada orang yang akhirnya jatuh ke habit lama, itu tuh sampai si dosen gue bilang, lo katanya pengen punya cowok, nggak mau lagi punya cowok brengsek, punya lagi cowok brengsek, punya cowok brengsek gitu. Itu kenapa berarti? Nggak punya, ya cognitive controlnya jelek. Bukan karena itu memang udah familiar aja? Ya iya kan balik ke habit dong. Udah familiar itu kan udah nyaman dengan habit lama itu ya. Iya, makanya dia bilang tuh cognitive control it means freedom. Karena artinya lo tidak dikontrol oleh habit lama lo. Lo mau punya hubungan yang baik, lo bisa mencapai itu. Berarti lo jangan cari yang ini. Kan it's freedom. Kalau lo tidak bebas itu kan artinya ya lo masa lalu lo masih mengkontrol. Ya lo dikontrol masa lalu lo, bukan lo punya cognitive control untuk mencapai apapun yang lo mau. Dan gitu tapi sebenarnya mungkin kalau kalau diterjemahkan secara literal kan kayak freedom tuh sebuah kebebasan, lo bisa ngapain aja ya. Tapi sebenarnya itu kan it comes with a lot of effort. Iya benar. Maksudnya bebas mau ngapain aja itu kan artinya lo mau apa lo bisa membuat perencanaan untuk mencapai itu. Bebas itu kan bukan foya-foya. Lo foya-foya gak ada juntrungannya gitu kan. Ya apakah itu yang disebut dengan bebas? Itu disebut dengan foya-foya aja sih buat gue gitu. Iya sih, berarti bisa dibilang si adulting itu tuh memang lo tuh ya lo melakukan hal-hal yang gak lo suka untuk mencapai yang lo mau gitu ya. Ya cuman misalnya cognitive control lo baik dan mungkin lo punya krisis identitas, pasti lo juga nggak berasa damai juga kan, karena cuman yang gue juga suka bingung kalau gue ngeliatin Instagram ini, gue juga nggak tahu ya apa emang ini cuma di Instagram doang atau orangnya emang krisis identitasnya separah ini gitu. Dia tuh sebenarnya mau menampilkan orang seperti apanya aja tuh gak jelas coy. Jadi kayak misalnya mau jadi traveler gitu, tapi traveler yang pokoknya dia bilang good traveler tuh harusnya nggak punya rencana random. Tapi dia kerjaannya jadi travel planner gitu. Tapi kampanyenya dia itu travel. Dua-duanya lo travel planner, di kampanye dua-duanya. Betapa bingungnya dia sama identitasnya. Kayak gue playboy tapi gue setia, itu terserah lo mau ngomong lo happy apa, gue nggak, I don't buy it gitu. Gue percaya lo berantakan di dalam gitu. Pokoknya yang benar-benar identitasnya kutub ke kutub tuh berlawanan gitu. Parah sih gitu. Berarti dia ada di tahap mana tuh tadi kalau yang lo bilang ya? Ya itu self concept aja belum jadi kali ya. Atau mungkin enggak sih, mungkin self conceptnya ada ya, cuman ya belum memutuskan aja sebenarnya lo mau jadi gimana gitu. Lo belum ada goalnya, boro-boro lo mau bikin plan. Ya mungkin kalau dibalikin ke cognitive control, abstraction of goals aja belum jelas gitu. Gitu sih.